tail test, maka H0-nya mu1-nya lebih kecil sama dengan mu2. Sedangkan untuk H1-nya, mu1 lebih besar dari mu2. Anda boleh menyebut di sini H0 dan HA ya. Untuk ini ya, hipotesis ya. Hipotesis null dan hipotesis alternate. Atau H0, H1. Kalau misalnya ada beberapa variabel ya. Variabelnya itu ada beberapa, Anda tulis di sini H10, H1A atau H11. Itu juga bisa. Jadi cara menulisnya seperti itu. Kalau ada 2, ada 3, ada 4, nanti yang kedua H20, H2A seperti itu. Kemudian uji dua arah, berarti rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. H1 rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Atau kita tulis menjadi mu1 min mu2 sama dengan 0, mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, dalam hipotesis mu1 dan mu2 tadi, atau rata-rata populasi 1, rata-rata populasi 2, maka untuk lower test yang kita uji alfanya di minus pada titik kritis T alfa. Ya, ingat bukan tidak dibagi 2. Kalau misalnya 95%, jadi alfanya yang alfa 5%. Untuk yang upper tail test sama T alfa tapi bagian kanan positif. Kalau two tail test minus T alfa bagi 2 atau T alfa bagi 2 ya, dan T alfa bagi 2. Keputusannya tolak H0 jika T statistiknya, hasil hitungnya lebih kecil dari minus T tabel T alfa, titik kritis alfa. Untuk yang upper tail test, tolak H0 jika T statistiknya lebih besar dari T alfa. Sedangkan untuk two tail test, tolak H0 jika T statnya lebih kecil dari ini dan atau lebih besar dari ini. Ya. Mari kita lakukan di sini. Nah, untuk melakukan uji hipotesis dari mu1 kurangi mu2 untuk varian yang tidak diketahui dengan asumsi bahwa variannya sama, maka di sini disebut population mean independent sample dengan varian yang tidak diketahui, ya. Maka kita asumsikan bahwa sampelnya diambil secara acak dan tidak boleh ada ketergantungan dari satu sama yang lain. Kemudian variannya tadi karena varian tidak diketahui, populasinya harus berdistribusi secara normal atau ukuran sampelnya setidaknya 30. Yang ketiga, varian populasinya tidak diketahui sehingga dianggap sama dengan menggunakan pendekatan nanti standar deviasi sampel. Sedangkan uji untuk berikutnya adalah kita gunakan populasi mean dengan independent sampel, kita gunakan varian yang dijadikan satu, dikumpulkan varian dari sampel 1 ditambahkan sampel 2. Jadi di sini degree of freedom atau derajat bebas N1-1 kalikan S1 kuadrat
kalau kita ketahui simpangan bakunya, maka variannya adalah simpangan baku kuadrat ditambah n-1 kali simpangan baku kuadrat yang kedua, dan dibagi degree of freedom masing-masing. Sehingga uji statistiknya adalah T statistik sama dengan X dikurangi X1 dikurangi rata-rata populasi 1 dikurangi rata-rata populasi 2 dibagi dengan pool varian ini dikalikan 1/N1 ditambah 1/N2, di mana T statistik memiliki degree of freedom N1 plus N2 min 2 karena kita menggunakan 2 buah sampel atau 2 variabel yang saling bebas, sehingga degree of freedom-nya jumlahkan jumlah datanya dikurangi 2. Kalau yang sebelumnya kan satu sampel. Kalau satu sampel kita degree of freedom-nya min 1. Nah, confidence interval dari mu1 sampai mu2 untuk varian yang tidak diketahui dengan asumsi yang sama, maka kita dapatkan mu1 min mu2-nya adalah X1 rata-rata, X2 rata-rata, atau rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, plus minus titik kritis alfanya bagi 2 akar varian pool tadi, varian yang dikumpulkan dikalikan 1/N1 ditambah 1/N2, di mana T alfa per 2-nya memiliki degree of freedom tadi N1 plus N2 sama dengan 2. Contoh varian yang dikumpulkan untuk uji T yang untuk varian dikumpulkan. Misalnya Anda seorang analis finansial dari suatu perusahaan pialang, broker saham misalnya, di mana perbedaan hasil dividen antara stok yang terdaftar pada saat New York Stock Exchange dan Nasdaq, untuk mengetahui ini ya, apakah ada perbedaan antara yield dari dividen yang dihasilkan di New York Stock Exchange dan dari Nasdaq. Kan, kemudian Anda melakukan pengumpulan data dan peroleh sebagai berikut. Jumlah sampelnya untuk New York Stock Exchange sebanyak 21 kita ambil. Di Nasdaq kita ambil dia sebanyak 25 data. Jadi 2 populasi yang berbeda kan. Rata-rata sampelnya adalah 3,27 untuk New York Stock Exchange dan 2,53 untuk Nasdaq. Sedangkan sampel standar deviasinya untuk New York Stock Exchange adalah 130 dan untuk Nasdaq 1,60. Dengan asumsi bahwa kedua populasi berdistribusi normal dengan varian yang sama, maka perbedaan antara rata-ratanya maka terdapat